Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Rahmawati dengan NIM 2123031011039 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal, di mana sistem muskuloskeletal yaitu sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan. Jaringan-jaringan tersebut terdapat tendon, bursa, ligamen, dan kartilago. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem muskuloskeletal beserta fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah gambaran tulang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terdapat beberapa bagian-bagian. Baik, saya akan menjelaskan dari tulang tengkorak terlebih dahulu atau biasa kita sebut skul. Pada bagian tulang skul ini terdapat tulang kranium dan juga face atau tulang wajah. Yang pertama yaitu ada tulang frontal, di mana berfungsi untuk melindungi otak, sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan juga mata. Lalu yang B yaitu ada parietal. Parietal ini berfungsi sebagai melindungi bagian otak besar paralobus paretialis ataupun otak besar bagian atas. Lalu yang C yaitu temporal. Temporal berfungsi sebagai membentuk struktur tengkorak, sekaligus melindungi otak besar dan membran di sekitarnya. Lalu yang D ada oksipital, di mana oksipital atau tulang kepala belakang, yaitu berfungsi sebagai melindungi bagian di otak yang memproses penglihatan. Lalu ada E, sphenoid. Sphenoid ini termasuk dalam tulang baji, di mana berfungsi sebagai melindungi struktur otak dan saraf. Lalu ada lakrimal. Lakrimal berfungsi sebagai sistem produksi air mata yang membentuk struktur dan menopang mata. Lalu yang G, nasal atau tulang hidung. Tulang hidung ini berfungsi sebagai untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Setelah itu ada ethmoid. Ethmoid ini yaitu biasa kita sebut dengan tulang tapis, di mana berfungsi sebagai membantu membentuk rongga mata dan hidung. Lalu ada maksila atau rahang atas. Berfungsi sebagai membantu menegaskan bentuk wajah. Lalu yang J yaitu mandible atau rahang bawah. Berfungsi sebagai membantu bagian bawah tengkorak serta membantu menggerakkan mulut. Lalu ada zygomatic atau zygomaticus, tulang pipi, yang berfungsi sebagai struktur yang menentukan tulang wajah sekaligus melindungi arteri, saraf, dan vena, dan lain-lain. Lalu ada mastoid atau rongga udara atau tulang rongga udara yang berfungsi sebagai melindungi struktur di dalam telinga dan mengatur tekanan udara di dalam telinga. Baik, saya lanjut ke tulang appendicular dos ekstremitas atas. Di dalam ekstremitas atas ini, di sini terdapat tulang klavikula yang berfungsi sebagai menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Lalu di bawah klavikula terdapat tulang skapula yang berfungsi sebagai untuk menyokong pergerakan bahu, membantu menyeimbangkan bahu ketika Anda bergerak. Lalu di bawah sini yaitu tulang humerus atau tulang lengan atas, di mana berfungsi untuk menggerakkan tubuh lengan bagian atas. Lalu bagian yang lurus dengan jempol atau biasa kita sebut dengan tulang pengumpil atau radius berfungsi sebagai untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Lalu yang kecil lurus dengan jari kelingking yaitu ulna berfungsi sebagai untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Lalu pada pergelangan tangan yaitu biasa kita sebut dengan karpal berfungsi sebagai untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari. Lalu di bawah karpal terdapat telapak tangan yang biasa kita sebut dengan metakarpal, berfungsi sebagai bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari dan membentuk kerangka tangan. Lalu yang di bawah telapak tangan yaitu jari-jari tangan berfungsi sebagai atau biasa kita sebut falange berfungsi sebagai memberi struktur pada telapak tangan. Lalu kita berpindah ke lower limbs atau appendicular bagian ekstremitas bagian bawah. Pada bagian ekstremitas bawah yaitu terdapat tulang femur atau tulang paha yang berfungsi untuk berjalan dan menyokong tubuh yang sangat berat. Lalu di tempurung lutut disebut
patella berfungsi sebagai untuk melindungi persendian lutut. Lalu pada tulang tibia atau tulang kering berfungsi sebagai penopang berat badan dan membentuk sendi lutut serta pergelangan kaki. Lalu yang bagian sebelah tibia yaitu fibula atau tulang betis. Di sini berfungsi sebagai untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, dan menopang berat badan. Lalu pada pergelangan kaki, sama, namun berbeda huruf saja, yaitu biasa kita sebut dengan tarsal atau tulang pergelangan kaki. Berfungsi sebagai dapat menahan tubuh ketika tumit menyentuh tanah, yakni saat Anda berjalan. Lalu di bawah tarsal yaitu ada metatarsal atau telapak kaki yang berfungsi sebagai mampu menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Dan yang terakhir yaitu jari kaki sama dengan jari tangan, yaitu falangea atau jari kaki, yang berfungsi sebagai memberi struktur pada telapak kaki atau jari-jari kaki. Lalu kita berpindah pada tulang vertebrae. Tulang vertebrae yaitu berfungsi sebagai penyangga kepala tubuh dan bahu agar mampu berdiri tegak, duduk berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Ini contoh gambar dari lateral side spinal column dan posterior spinal column. Jadi di sini ada cervical. Cervical itu berfungsi untuk menopang kepala dan leher bagian atas tulang belakang untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan. Lalu ada torakal atau toracik, itu berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk. Lalu ada lumbal atau lumbalis, itu berfungsi untuk menanggung sebagian besar berat badan serta tekanan saat Anda mengangkat barang. Lalu di bawah lumbal yaitu ada sakrum. Sakrum ini berfungsi sebagai terhubungnya ke pinggul dan membentuk cincin yang disebut dengan panggul. Lalu yang di bawah sendiri yaitu koksik atau coccygeus yang biasa kita sebut tulang ekor. Nah, ini berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Lalu lanjut kepada tulang sternum dan ribs. Tulang sternum atau tulang dada itu berfungsi sebagai melindungi organ dada dari cedera. Lalu yang B yaitu tulang ribs atau tulang rusuk yang berfungsi sebagai untuk melindungi organ di rongga dada, membantu pernapasan, dan memberikan dukungan untuk ekstremitas atas. Lalu lanjut ke tulang panggul, bagian panggul, yaitu yang pertama yaitu ada ilium. Ilium ini berfungsi untuk menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai titik jangkat otot, tendon, dan ligamen. Lalu ada ischium, yaitu berfungsi untuk menopang berat badan saat Anda duduk. Lalu ada pubis, berfungsi sebagai untuk melindungi alat kelamin Anda, seperti itu. Lalu kita lanjut ke otot. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi otot dari bagian atas kepala hingga bagian ujung tubuh, yaitu kaki. Ya, yang pertama yaitu ada frontalis. Otot frontalis ini berfungsi untuk menggerakkan kulit, dahi, saya akan ulangi kembali, yaitu otot frontalis ini berfungsi untuk menggerakkan kulit dahi dan alis mata ke arah pangkal hidung sehingga menciptakan kerutan. Lalu ada orbicularis oculi yang berfungsi untuk menutup mata dan menggerakkan alis mata. Orbicularis oculi berada di sekeliling mata. Lalu ada orbicularis oris. Orbicularis oris ini berfungsi sebagai untuk menutup bibir seperti ini. Nah, itu biasanya berada di sekeliling mulut. Lalu yang D ada temporalis. Temporalis yaitu berfungsi untuk menggerakkan kulit kepala. Lalu ada otot nasal atau otot hidung, berfungsi sebagai menggerakkan cuping hidung dan hidungnya sendiri. Lalu ada pada huruf F yaitu sternocleidomastoid. Nah, itu berfungsi sebagai untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan atau secara miring. Lalu ada deltoid M yang biasa kita lakukan suntik pada lengan. Nah,
Otot deltoid M ini berfungsi sebagai menggerakkan lengan menjauhi tubuh. Lalu ada rotator cuff yang berfungsi sebagai membantu mengangkat dan memutar lengan kita dan menstabilkan sendi tubuh. Lalu I yaitu pectoralis major. Pectoralis major ini berfungsi sebagai membantu gerakan dan memutar lengan kita dan menstabilkan sendi bahu. Lalu ada rectus abdominis. Rectus abdominis ini berfungsi untuk menjaga tulang belakang agar tetap stabil. Lalu ada abdominal external oblique. Abdominal external oblique berfungsi sebagai membantu pergerakan tulang belakang. Lalu yang L yaitu ada iliopsoas di sebelah sini. Nah, itu berfungsi sebagai mengikat atau mengangkat dan memutar tungkai keluar. Lalu bicep brachii berada di lengan bagian atas humerus otot. Nah, ini berfungsi sebagai lengan yang melakukan gerakan fleksi dan supinasi. Lalu ada otot brachialis yang biasanya kita dengarkan saat melakukan TTV. Nah, ini berfungsi sebagai mendengarkan detakan pada saat kita melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital yang biasanya kita lakukan pada pemeriksaan tekanan darah. Lalu ada brachioradialis. Brachioradialis ini berfungsi untuk melakukan fleksi, pronasi, dan juga supinasi. Lalu pada otot pronator teres. Pronator teres ini berfungsi untuk melaksanakan gerakan pronasi lengan bawah. Lalu ada Ki, adductor muscles. Adductor muscles ini memiliki fungsi yaitu untuk menjaga kestabilan panggul dan merapatkan tungkai. Lalu yang R, yaitu quadriceps femoris. Nah, ini berfungsi sebagai stabilisasi aktif sendi lutut dan berperan dalam pergerakan sendi. Lalu yang S ini yaitu peroneus longus. Peroneus longus ini berfungsi sebagai menghasilkan gerakan pada kaki. Lalu ada T, pada huruf T yaitu tibialis anterior di sebelah sini. Nah, itu berfungsi sebagai untuk memberikan stabilitas untuk tungkai. Lalu pada huruf U yaitu peroneus brevis yang berfungsi sebagai menghasilkan gerakan pada kaki. Terdapat juga macam-macam otot, lurik, polos, dan kardiak, seperti di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambar dari otot kardiak muscle, smooth muscle, dan skeletal muscle. Kardiak muscle berfungsi sebagai bertanggung jawab dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila smooth muscle yaitu berfungsi sebagai mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Lalu skeletal muscle ini berfungsi sebagai berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Lalu lanjut ke macam-macam persendian. Macam-macam persendian ini memiliki 3 kelas utama. Yang pertama yaitu sinartrosis, tak dapat bergerak. Contohnya tulang tengkorak atau biasa kita sebut dengan sendi mati. Lalu ada ampiartrosis, bergerak sedikit, contoh vertebrae pada pubis seperti sendi peluru atau sendi peluru. Lalu ada vertebrae pubis yaitu sendi geser. Lalu ada diartrosis, sendi bebas, contoh pada sendi panggul. Biasa kita sebut dengan sendi peluru. Nah, biasanya itu dalam pelajaran kita sehari-hari, biasanya kita mengenalnya dengan sendi putar. Sendi putar yaitu berada di leher. Lalu ada sendi engsel, berada di siku tangan. Sendi geser pada punggung. Lalu ada sendi peluru pada pinggang atau pinggul. Lalu yang terakhir yaitu ada sendi pelana pada pergelangan tangan. Seperti itu. Lalu lanjut ke tendon. Tendon merupakan jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang atau biasa kita sebut dengan muscle to bone. Jadi tendon ini juga memiliki
Contoh seperti tendon Achilles seperti ini. Tendon Achilles ini yaitu tendon yang paling besar dalam tubuh manusia yang menghubungkan antara otot betis dengan tulang tumit. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Lalu kita lanjut ke ligaments of the knee. Atau kita terangkan terlebih dahulu apa itu ligamen. Ligamen adalah jaringan berserat yang kuat dan tebal yang menghubungkan tulang ke tulang atau biasa kita sebut dengan bone to bone, tulang ke tulang. Letaknya di sekitar bahu, pergelangan kaki, dan bagian persendian lainnya. Contoh dari ligamen yaitu ini, ligaments of the knee atau ligamen pada sendi lutut. Ligamen pada lutut ini memiliki beberapa ligamen. Yang pertama yaitu ada lateral kolateral ligamen atau biasa kita singkat dengan LCL, yaitu ligamen penunjang utama pada sisi luar lutut dan memiliki fungsi yaitu memberikan stabilitas pada persendian ketika lutut didorong keluar. Lalu yang kedua yaitu bagian medial kolateral ligamen atau biasa kita singkat dengan MCL, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kiri di sisi dalam. Jadi ini ke dalam. Nah, berfungsi sebagai menjaga tulang kering agar tetap stabil. Lalu di bagian sini yaitu ada anterior cruciate ligament atau biasa kita singkat dengan ACL, yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan tulang paha di atas sini dengan tulang kering di lutut. Fungsinya untuk mencegah pergeseran berlebih pada tulang kering ke depan tulang paha dan menjaga stabilitas rotasional lutut. Lalu yang terakhir yaitu ada di belakang anterior cruciate yaitu posterior cruciate ligament atau biasa kita singkat dengan PCL. Nah, itu adalah ligamen terkuat pada lutut yang berfungsi sebagai mencegah tibia bergerak terlalu banyak dan mengelincir ke belakang femur. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bursa. Bursa adalah semacam kantung berisi cairan yang terletak di antara tulang sendi dan otot yang berfungsi sebagai bantalan. Terdapat 150 bursa dalam tubuh manusia. Contoh gambaran bursa pada gambar yang biru seperti ini, teman-teman. Nah, itu seperti fungsinya sebagai bantalan. Nah, ini pada sendi lutut, bursa pada sendi lutut, yaitu yang pertama yaitu ada prepatellar bursa yang berada di depan tulang tegurung lutut atau patella, lalu ada infrapatellar bursa yang berada di bawah prepatellar bursa, kecil seperti ini, lalu ada subsatorial bursa yaitu di bagian tulang tibia. Nah, itu macam-macam bursa di bagian kaki atau lutut. Lanjut ke kartilagu. Kartilagu sendiri memiliki pengertian, yaitu tulang rawan terdiri dari serabut yang diletakkan pada suatu gelatin yang kuat, tetapi fleksibel, tidak memiliki vaskuler. Nutrisi proses difusi melalui cairan sinovial. Fungsi dari kartilagu sendiri yaitu menutupi permukaan sendi, memungkinkan tulang untuk bergeser satu sama lain secara fleksibel, serta mengurangi gesekan ketika tulang bergerak. Letaknya berada di sela-sela persendian seperti pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Lalu ada di ujung tulang rusuk dan antara tulang-tulang di susunan tulang belakang. Jadi ini adalah letak-letak kartilago berada di tulang rusuk, antara ruas tulang belakang, dan juga telinga. Nah, itu saja dari saya penjelasan tentang sistem muskuloskeletal. Saya ingin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.